Baginda Rasul Muhammad SAW bersabda, jauhi orang yang punya sifat yang empat ini. Apa saja itu? Gal idza ra'aita sakhan muta'an wa hawan muttaba'an wa dunya mu'tharah wa i'jabu kulli dhi ra'yin bi ra'yin. Yang pertama adalah apabila engkau melihat kekikiran ditaati, hawa nafsu diikuti, sehingga banyak orang yang pelit juga. Kalau di bahasa Arab, antara syahan dengan bakhil itu berbeda. Kalau bakhil itu adalah orang yang pelit dengan hartanya sendiri. Tapi kalau syahan ini adalah orang yang pelit dengan hartanya orang lain juga. Yakni selalunya orang yang bakhil, orang yang pelit itu ada kepada orang yang banyak harta. Kalau orang yang miskin, apa yang mau dibikin pelit? Seperti itu. Bakhil itu adalah orang yang pelit dengan hartanya sendiri. Tapi kalau sakhan, itu orang yang pelit dengan hartanya orang lain. Bukan duitnya dia sendiri juga. Contohnya ketika ada orang yang pemurah kepada orang lain, seumpama bersedekah, lantas ia menggerutu, seumpama dia mengatakan bodohnya dia memberikan sesuatu sama orang lain, itu namanya syahan, pelit terhadap harta orang lain. Sampai Allah Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hashr ayat 9, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yuqa shuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Dan siapa yang menjaga dari sifat pelit, mereka itu adalah orang yang beruntung. Yang kedua, wahawan muttaki'an, orang yang mengikuti hawa nafsunya sehingga pergi melakukan suatu perbuatan maksiat, LGBT, berzina, liwat dan lain-lain, dilakukan semuanya. Atau orang yang senang mengikuti hawa nafsu, harus kita jauhi orang yang sedemikian. Yang ketiga adalah wa dunya mu'tharah, dunia yang jadi keutamaan baginya dibandingkan akhiratnya. Akhirat dikesampingkan. Karena kita hidup di dunia, maka kita berdunia-dunia dulu. Sementara akhirat itu besok. Akhirat, Allah Ta'ala itu Ghafurur Rahim. Allah itu Maha Pemaaf. Ya memang Maha Pemaaf. Tapi apakah harus menyampingkan itu semua? Kita ini manusia. Memang kullu bani Adam khatta'un. Sebagaimana anak Adam memang banyak salah, dan sebaik-baik orang yang salah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang bawa dalil juga. Barang siapa yang datang kepada Allah dengan segudang dosa, maka Allah akan datang kepada kita dengan segudang maaf. Ini alasan orang yang enggak punya alasan dan tidak patut untuk dilakukan. Faham tak? Yang keempat, wa ijabu kulli dhi ra'yin bi ra'yin, orang yang bangga dengan pendapatnya sendiri, merasa benar, yang lain salah. Kalau ini terjadi, ini adalah problem yang besar pada diri seseorang. Kalau orang sudah merasa benar, mana ada orang yang mau mengaku salah. Di rumah tangga pun kerap terjadi seperti itu. Yang salah ya kamu, saya yang benar. Paham toh? Seperti yang dilakukan Firaun. Firaun dahulu pernah memanggil semua bala menterinya, dikumpulkan semuanya untuk konsolidasi, rapat, dimintai pendapat satu persatu. Nah, pada akhirnya, ma urikum illa ma arah, tidak ada pendapat kecuali pendapatku saja. Buat apa kita capek-capek untuk melakukan suatu konsolidasi, pertemuan, rapat, kalau ujung-ujungnya pendapat Fir'aun lah yang wajib diikuti? Kalau begitu gak usah rapat, mending bikinlah keputusan-keputusan dengan apa yang ia mau. Faham toh? Nah, apabila ada seseorang yang punya sifat yang empat ini, fa'alaika binafsik, jaga engkau punya diri. Faham toh? Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.